Pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pagi hari ini bisa bertemu dalam saat teduh bersama. Lagu Bersukacitalah Selalu akan mengawali saat teduh kita. Mari kita memujikan bersama untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut firman-Nya. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Bapak Ibu Saudara, hari ini Minggu tanggal 22 Mei 2022, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui saat teduh 4B GKI Residen Sudirman dengan tema Hidup dalam Damai Sejahtera. Firman yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 21 sampai dengan ayat 31 yang nanti akan dibacakan oleh Pak Yosa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, sumber kehidupan kami yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan perkenankan kami berkumpul kembali untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong dan memberi hikmat setiap kami untuk kami boleh mengerti. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab kita, firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 21 sampai dengan 31. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia.
Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak Ibu Saudara, kebanyakan orang di dunia ini pasti menyukai hidup yang penuh dengan kedamaian, jauh dari pertengkaran atau kedengkian. Maka sebagian orang berusaha untuk mewujudkan itu dengan cara memiliki keluarga yang bahagia atau memiliki rumah yang jauh dari kebisingan. Segala upaya ditempuh orang supaya mereka benar-benar merasakan kedamaian itu. Bagaimana sesungguhnya kedamaian itu dapat diraih? Dalam Yohanes pasal 14 ini, Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk menghadapi goncangan yang besar karena Yesus akan meninggalkan mereka semua. Yesus memulai untuk mereka tidak gelisah hatinya, namun percaya kepada Allah dan percaya kepadanya. Yesus akan pergi dan menyediakan tempat bagi murid-muridnya dan semua orang yang percaya di rumah Bapanya. Yesus menyatakan bahwa orang yang mengasihi Yesus adalah orang yang memegang perintahnya dan melakukannya. Dan orang yang mengasihi Yesus pasti juga dikasihi oleh Bapa, dan Yesus akan menyatakan dirinya kepadanya. Orang yang mengasihi Yesus, pasti Yesus tinggal di dalamnya, bahkan Bapa juga akan tinggal bersama-sama Yesus di dalam diri orang tersebut. Kebenaran ini sulit sekali diterima oleh orang dunia, karena dunia tidak mengenal baik Yesus apalagi Bapa. Sehingga Yesus tidak memungkinkan menyatakan hal yang demikian kepada dunia, namun kepada orang-orang yang mengasihinya. Yesus menjanjikan bahwa Roh Kudus akan diutus untuk menyertai murid-muridnya. Ketika Yesus meninggalkan mereka, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan apa yang telah Yesus ajarkan kepada mereka semua. Yesus memberikan damai sejahtera kepada para murid-Nya, dan damai sejahteranya tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Bagi dunia, damai sejahtera itu kalau ada harta banyak, kalau ada jabatan atau kekuasaan, kalau dianggap orang penting dan sebagainya. Namun, bagi orang percaya, damai sejahtera itu justru kalau kita tetap hidup di dalam Yesus, tetap mengasihi Yesus, tetap memegang perintahnya, dan tidak gentar dan gelisah dengan apa yang terjadi di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan ketaatan yang total kepada perintah dan kehendak Bapa. Demikian juga Tuhan Yesus berharap murid-muridnya menjadi orang-orang yang taat kepadanya. Mari kita merenungkannya. Apa yang sebenarnya kita cari di dunia ini?
Sudahkah Bapak Ibu Saudara mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan Yesus? Apakah Bapak Ibu Saudara merasa bahwa Yesus dan Bapa tinggal di dalam diri kita? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seringkali kami mengejar damai sejahtera yang dari dunia. Kami merasa senang kalau orang lain menyanjung kami. Ampuni kami ya Tuhan, perbarui hati kami terus-menerus. Tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak mungkin berbuat apa-apa. Tolong kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita dapat menindaklanjuti atau merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau berusaha selalu hidup dalam damai sejahtera yang dari Allah. Dengan hidup damai dengan diri sendiri dan juga hidup damai dengan orang lain. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.